Nah setelah 9 Oktober nih, saya ingat sekali tuh hari itu. Saya yakin kita punya pengalaman yang beda-beda. Pada 16 Oktober 2023 itu. Tapi karena kami memang sangat terlibat dalam perkara ini, walaupun dengan aktivitas yang berbeda-beda, semua pasti pada pasang headset. Mendengarkan dari gadget masing-masing apa yang terjadi di ruang sidang. Jadi hari itu saya juga mendengarkan dengan tekun. Paginya perkara yang lain dulu. Kemudian pada 11.45 seperti saya duga permohonan PSI selesai dibacakan dan ditolak. Lega betul saya. 12.29 perkara kedua yang dimohonkan oleh Partai Garuda ditolak juga. Tambah lega saya. Kemudian yang ketiga 12.49 perkara ketiga selesai dibacakan juga ditolak. Ya. Kegembiraan Mbak Bibip soal kelegaan itu juga hinggap di diri saya. Karena selesai istirahat, saya makan siang, bahagia, demokrasi Indonesia terselamatkan, saking bahagianya tertidur. Nah, di sini momen krusial yang dikerjain oleh MK itu. Di hari-hari yang sama ini saya ingat saya berangkat dari Jogja pagi. Karena memang ada acara di Jakarta, ada beberapa acara di Jakarta. Dan sebuah koran nasional itu minta saya nulis soal putusan ini. Makanya kenapa kemudian di bandara saya mendengarkan, lalu kemudian begitu nyampe di Jakarta, sudah istirahat makan siang, saya tahu putusannya tapi saya mendengarkan kembali melalui siaran ke belakangnya gitu dari siaran YouTube. Dan ya saya persis bayangan saya sebenarnya permohonan ini ditolak. Hanya saja saya agak khawatir sebenarnya. Ini nggak sepenuhnya saya merasa gembira. Karena saya kasih bocoran aja. Jadi beberapa hari sebelumnya ada 2 peristiwa sebenarnya yang membuat saya agak khawatir. Yang pertama adalah karena di sebuah podcast ada seorang politisi yang bercerita dengan lantang bahwa putusan ini akan berubah dengan ya agak mirip dengan permohonannya Almas. Sebut saja Bambang Pacul. Bambang Pacul, ya, dalam sebuah podcast. Dan yang kedua, bocoran ini sebenarnya sudah keluar di kalangan wartawan. Jadi beberapa wartawan itu sudah mulai bercerita bahwa permohonan ini akan dikabulkan dengan alasan yang agak mirip Almas. Itu yang membuat saya, walaupun ini semua ditolak, saya tetap merasa was-was bahwa jangan-jangan terjadi arus balik di pasca makan siang, gitu. Nah, kebahagiaannya Ferry itu sebenarnya beralasan sih, karena kan memang kita nih yang biasa mengamati, menganalisis putusan-putusan MK, paham bahwa biasanya kecenderungannya kalau ada satu perkara yang objeknya sama, kecenderungannya akan sama, karena satu blok begitu ya. Nah, tapi waktu itu saya ingat betul di jadwal sidang memang tertera. Hari itu akan diputus banyak putusan, tidak hanya 3. Nah jadi waktu siang itu Ferry lagi tidur, ada tuh wartawan yang nanya, Mbak komentar dong mengenai putusan yang sudah keluar nih, bagus-bagus ya Mbak ya. Nah saya tahu ada beberapa guru besar yang sudah berkomentar membahagiakan, tapi saya bilang sama wartawan itu, nanti deh saya merasa ada sesuatu yang akan berbeda setelah makan siang. Saya hanya mau diwawancara setelah semua putusan hari ini dibacakan. Ferry masih tidur ya? Terjadilah, masih tidur. Karena logikanya kan memang putusan yang sama materinya. Kalau ini sudah ditolak, runtutannya kalau tidak ditolak ya anggap tidak dapat diterima. Basis penolakannya apa nih? Seingat saya kan basis penolakannya adalah beda-beda ya. Ya, tapi pada dasarnya mereka mengatakan bahwa ini adalah open legal policy. Ya kan, satu tuh. Terhadap permohonan Garuda dan 5 kepala daerah ditolaknya, salah satu alasannya mengatakan karena penyelenggara negara itu terlalu luas. Ya kan, tidak ada sambungannya untuk kemudian mengatakan semua penyelenggara negara bisa diterima untuk menjadi presiden. Penyelenggara negara appointed officials juga termasuk yang ditunjuk, bukan betul. hanya yang dipilih kan. Bukan hanya dipilih. Nah, ada juga seingat saya Pak Suhartoyo konsisten untuk kemudian menolak semua jenis dengan alasan bahwa ini harusnya NO. Need on parental care tidak dapat diterima karena seharusnya bukan perkara di Mahkamah Konstitusi atau seharusnya ini bagian dari open legal policy. Nah, ada satu yang menarik karena ada nama Guntur Hamzah. Karena di 3 permohonan ini Guntur Hamzah itu secara konsisten menerima semua permohonan.
Jadi dia mengabulkan permohonan PSI, mengabulkan permohonan Garuda, bahkan mengabulkan juga permohonan 5 kepala daerah.